Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amamesce dalam RSM pada hari Minggu biasa ke-21. Selamat berhari Minggu dan semoga pada hari Minggu ini Anda mengalami sukacita dalam Tuhan, terutama melalui perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah dan ekaristi, dan juga dengan perjumpaan dengan sesama jemaat umat Tuhan, dan juga dengan siapa saja. Kiranya sukacita kebahagiaan itu dapat terpancar dalam kehidupan setiap pribadi dan setiap orang merasakan dan mengalami itu. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 tentang pengakuan Petrus. Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya, dia bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya menyampaikan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Dan pengalaman atau apa yang dikatakan banyak orang ini dari apa yang mereka alami atau mereka lihat tentang hidup dan karya Yesus. Mereka lihat itu, tapi juga apa yang mereka ketahui tentang para nabi di zaman dahulu. Dan memang Yesus tidak terang-terangan menyatakan dirinya seorang nabi, tapi dari apa yang dia ajarkan dan dia lakukan mencerminkan memang seorang nabi. Dan Yesus bertanya kepada mereka sendiri, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawabnya, engkau adalah Mesias, anak Allah. Saudara, dengan pernyataan Petrus ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ini menjadi satu pengakuan iman. Pengakuan iman dari Petrus yang mengalami kehidupan bersama dengan Yesus. Tetapi juga lebih dari itu, pengakuan yang datang atau berasal dari Bapa, Roh Bapa yang menyatakan melalui Petrus untuk mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan Yesus pun menyatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Allah maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Satu pernyataan juga, penegasan atas iman Petrus ini, pengakuan Petrus ini. Yesus kemudian menyatakan bahwa Petrus akan menjadi kepala jemaat. Saudara, pengakuan iman kita berangkat dari kedekatan kita dengan Yesus, pengalaman kita dengan Yesus, pengenalan kita akan Yesus. Ketika kita setiap hari menyatakan kedekatan ini lewat komunikasi kita, apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita rindukan, kita mau sampaikan dari dalam hati kita, ungkapkan itu pada Yesus, apapun itu. Dengan kejujuran untuk mengungkapkan pada Yesus apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu juga akan membantu komunikasi kita dengan Yesus, sehingga juga di sana menumbuhkan satu kepercayaan dan pengakuan. Dan kiranya kedekatan dan komunikasi kita yang jujur dengan Yesus sungguh-sungguh juga menumbuhkan iman kita dan pengakuan kita akan Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup, ataupun dalam sisi kehidupan yang lain. Semoga kita juga senantiasa dikuatkan dan diteguhkan dalam perjalanan iman kita bersama dengan Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini, memberikan kekuatan bagi kami, terutama untuk mengakui Yesus melalui pengenalan kami, melalui perjumpaan-perjumpaan pribadi kami, melalui juga kehadiran Yesus Putramu dalam firman,
dalam kitab suci, dalam kehidupan bersama kami, dalam Ekaristi terutama. Semoga semua itu mendorong kami dan memampukan kami untuk semakin dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan Yesus Putramu, dan semakin memperkuat iman kami karena mengenal dan percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang mau kasih turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.